Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Selamat datang di channelnya Mekanik KW. Jadi ini saya bikin berbagi berbagi satu pengalaman. Saya baru aja inspeksi Jazz GE8. Jadi ini ada pengalaman yang sangat-sangat unik. Kenapa saya bilang sangat unik? Karena kelihatan gitu ya, terlalu kelihatan gitu. Jadi si penjual ini, si yang menjual mobil ini bilang bahwasanya mobilnya aman, nggak ada minus. Nah ini saya selalu itu, kalau orang udah ngomong dari itu awal dari sana ya, saya itu bukan malah percaya gitu, malah curiga gitu kan. Jadi dia bilang bahwa mobil ini aman, nggak ada minus. Ceklah bang sekarang bang. Dia selalu memburu-buru saya karena si yang pengen beli ini kasih nomor saya ke yang punya mobil. Jadi dia terus-terusan telepon saya, tolong bang diinspeksi bang, tolong bang diinspeksi bang. Jadi saya datang ke sana. Alangkah terkejutnya dengan hasil pengecekan saya. Kalau saya bilang bodi dan bodi luar ya keseluruhan dan interior itu termasuk rapi. Untuk mobil kelas itu dia rapi, bersih, tapi kolongnya kalian bisa lihat. Nih saya tampilin videonya semua tanpa dipotong-potong, saya record nih. Nah, kalian bisa saksikan di dalam video ini saya record dari depan ke belakang, sasis di bawah, kolong saya cek semua. Nggak ada satu sisi pun dari sasis ini yang tidak korosi. Bahkan korosinya itu sudah merambah ke lantai mobilnya. Jadi memang kenapa kalau misalkan pengecekan mobil, saya jujur aja, kolong ini pasti terakhir. Pasti terakhir saya cek. Yang pertama saya cek itu mesin, interior, eksterior, ketebalan cat, semuanya itu yang pertama saya cek. Kemudian kelistrikan, habis itu tulang-tulangan, pilar A, pilar C, bagasi belakang, itu yang pertama biasanya saya cek. Tapi kalau kolong itu memang terakhir. Nah ini pengecekan terakhir dari mobilnya. Hampir saja saya deal. Cuman begitu saya lihat kolongnya, ternyata korosinya luar biasa. Ini fix air asin. Padahal ya kalau dilihat dari platnya, ini plat bukan plat daerah pesisir atau daerah-daerah yang dia punya air bah, air payau atau air asin gitu, enggak. Dia ini platnya plat dalam kota. Tapi mungkin pemakaiannya di pesisir atau di mana, jadi kondisinya seperti itu. Nah, gimana videonya? Asik nggak ngeliatnya? Jadi memang perlu kalian ngecek mobil second itu, sangat perlu. Gini ya, saya bilang ya, mobil second itu jangan ada bahasa lagi di sini yang bilang kalau pengen mulus beli baru. Nggak ada cerita. Yang second itu banyak yang mulus. Tergantung kita memilih, tergantung dana yang kita punya. Nah, itu lagi saya udah jelaskan di beberapa video saya. Misalkan kalian punya budget, jangan egois pengen mobil yang tahun tinggi, padahal budget kalian itu cukupnya di mobil yang tahun-tahun rendah. Jadi jangan memaksakan beli mobil yang tahun tinggi, karena takutnya dapat mobil itu yang nggak segar, yang nggak bagus. Lebih baik dana yang ada itu kalian maksimalkan di mobil-mobil yang tahun-tahun lama tapi kondisinya sangat baik, sangat fresh lah pokoknya. Dia dipakai, pokoknya dibawa kemana aja kondisinya itu bagus, bikin orang terkesima. Itu lebih bagus daripada kalian dapat tahun tinggi dengan harga murah tapi kondisinya bobrok. Kalau seperti yang video saya tampilkan tadi, itu jujur aja, saya memang udah saya jelaskan tadi kan, saya itu ngeceknya awal mesin, bodi luar, habis itu interior dan lain-lain, tulangan, pilar A, pilar C itu saya cek semua. Tapi kolong memang terakhir saya cek. Nah hasil pengecekannya itu seperti itu. Jadi gimana ya, saya nggak bisa juga menyalahkan si penjualnya. Dalam arti tidak menyalahkan si penjual, karena dia mungkin memang butuh duit juga. Tapi cara dia berjualan yang salah, karena dia sampaikan di awal bahwasanya mobil itu tidak ada masalah, tidak ada minus. Tapi ketika dicek kolong, kondisinya seperti itu, saya tanya sama dia baik-baik, bang kolong ada abang cek kemarin? Belum bang, mobil ini baru 1 hari kami ambil, kata dia. Baru semalam diambil, hari ini abang ngecek karena ada yang mau, kata dia kan itu. Jadi begitu saya cek mobilnya kondisi kolong seperti itu, dia kaget.
katanya dia nggak tahu, cuman berpikir secara logika, kalau dia memang pemain mobil, karena saya tahu dia mobil ini bukan satu unit, karena banyak di rumahnya gitu, banyak mobil-mobil yang lain itu banyak, tapi nggak mungkin lah dia bermain mobil, ibaratnya jual beli mobil, tapi dia nggak ngecek bagian kolong. Itu udah fatal kali, menurut saya sudah fatal kali. Dan dia bisa bilang mobil itu bagus, nggak ada minus, itu gimana ya saya bilang ya, sedikit agak kecewa gitu. Kalau memang bagian luar itu memang bagus, bagian luar terus bagian interior itu memang bagus, nggak ada masalah, tapi bagian kolong ini nggak mungkin. Gini ya, seenggak tahu orang aja, dalam membeli mobil second, kolong itu pasti dicek loh. Misalkan orang nggak paham mesin nih, dia paling nggak ngecek bodi semuanya, terus kolong pasti dicek. Tapi ini yang dia sudah bermain mobil, berjualan mobil, tapi dia nggak ngecek bagian kolong mobilnya. Ini menurut saya sedikit agak rancu keterangannya ya, jadi nggak bisa dipercaya gitu. Jadi buat teman-teman, saya ingatkan sekali lagi, kalau kalian misalkan nih mau beli mobil second, tapi kalian ragu, kalian nggak tahu nih kondisi mesin gimana, kondisi sasis gimana, kaki-kaki gimana, kelistrikan gimana, cara simpel aja, bawa mobil ke bengkel resmi. Misalkan Honda, dia ya bawa ke Honda, Toyota ya bawa ke Toyota, Suzuki ya bawa ke Suzuki. Udah beres, nggak apa-apa keluar biaya sedikit. Misalkan nih kalau general check up di bengkel resmi itu biasanya 700-800 ribu, tapi sudah total semuanya. Kalau sama inspektor sama, pengecekan total juga, tapi paling kena biaya 300-400 ribu gitu, beda memang. Cuman kan kalau pelayanan di sana beda lagi gitu kan. Nah, kalau kalian yang ragu mau beli mobil second, mau ngubungin inspektor, nggak percaya atau apa, bawa aja ke bengkel resmi. Udah, ngalah duit sedikit tapi dapat barang bagus, lebih baik itu. Langkahnya lebih baik daripada kalian menahan-nahan duit 700-800 ribu, kalian malah dapat barang yang jelek. Atau misalkan seenggaknya kalian bisa hubungi temen yang gimana ya, yang paham sama kondisi mobil, dia memang udah sering, dia udah paham, atau apalagi dia orang bengkel gitu, nggak apa-apa, kalian bisa minta tolong sama dia pengecekan segala sesuatu yang ada di mobil tersebut. Jadi jangan sampai kejadian seperti ini. Dan alhamdulillahnya saya ngelakuin inspeksi ini itu pada siang hari. Saya selalu menghindari inspeksi itu pada malam hari, karena gimana ya, nggak maksimal gitu. Inspeksi pada malam hari itu pasti nggak maksimal. Makanya saya selalu ngelakuin inspeksi itu pada siang hari gitu kan. Untuk kalian juga biasakan juga, kalau misalnya mau ngecek mobil, jangan terlalu terburu-buru. Misalkan hari sudah malam, jangan langsung bergegas mau ngecek, tunggu aja besok lagi. Misalkan kalian dari luar kota pun, ya udah ngalah aja sih, nginap di kota tersebut sehari lagi biar besok bisa ngecek. Jadi biar kalian pengecekannya itu maksimal. Dan jangan lupa selalu berhati-hati, jangan mudah percaya. Ya kalau ini saya bilang oknum juga sih, tapi bebas, kalian memikirnya gimana bebas. Oke ya, terima kasih yang sudah saksikan video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini agar channel ini lebih berkembang dan memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Terima kasih.